tips dan trik untuk tes wawancara dan apa-apa saja pertanyaan tes wawancara dan apa saja keterampilan yang aku tampilkan di tes wawancara ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi atau Sina. Sebelum lanjut ke video, bagi kalian yang nonton video ini, bantu aku untuk komen satu kata saja, komentar apa saja, maupun kritikan, saran atau saran untuk video selanjutnya. Komentar aja di bawah video ini, aku tunggu. Oke, kita lanjut ke videonya. Di video kali ini aku akan berbagi pengalaman pribadi aku sendiri untuk tes penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya tes WPFK atau tes wawancara. Di sini akan kukasih tips dan trik untuk tes wawancara dan apa-apa saja pertanyaan tes wawancara dan apa saja keterampilan yang aku tampilkan di tes wawancara ini. Sebelum lanjut ke video, bantu aku untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Oke, kita lihat video ini. Sebelum lanjut ke video ya, tentang pertanyaan-pertanyaan tes wawancara dan tips dan trik untuk wawancara penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Di sini sedikit aku jelaskan tentang tes SKB CPNS penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Tes SKB CPNS penjaga tahanan ini ada dua SKB, yaitu SKB kesemaptaan. SKB kesemaptaan ini yaitu tes fisik, tes lari seperti itu. Dan yang kedua lagi adalah tes WPFK, wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Di sini ada dua nilai, yaitu tes SKB kesemaptaan ini tadi nilainya adalah 60%. Di sanalah kalian mengejar nilai-nilai kalian yang tertinggal di SKD. Dan untuk tes WPFK nilainya adalah bobotnya adalah 40%. Di sini juga kalian bisa mengejar nilai kalian yang tertinggal di SKD tadi. Kalau seandainya kalian SKD kalian ranking terakhir, kalian bisa mengejarnya di tes kesemaptaan dan tes WPFK ini. Karena nilai SKB CPNS penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM ini adalah bobotnya adalah 60%. Yang SKD itu bobotnya 40%. Jadi kalian sangat berpeluang juga untuk lulus CPNS di penjaga tahanan, karena di SKB ini nilainya lebih tinggi dari SKD seperti itu. Dan tetap semangat untuk latihan dan mencari informasi dan terus belajar untuk lebih baik lagi untuk tes CPNS di penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tes SKB ini ada dua, yaitu tes SKB kesemaptaan dan tes SKB WPFK dan pengamatan fisik. Di sini aku akan berikan tes SKB wawancara. Apa-apa saja pertanyaan wawancara yang pernah aku alami. Ini adalah pengalaman pribadi aku sendiri. Dan apa tips dan triknya, kalau kalian ingin mengikuti tips dan trik dari aku nggak masalah. Itu juga aku berikan sesuai dengan tips dan trik tes wawancara seperti itu. Untuk tes wawancara ini sama saja tips dan triknya dengan tes wawancara pada umumnya seperti itu. Kalau kalian ada tips dan triknya tes wawancara yang lainnya, kalian nggak masalah pakai itu. Yang penting di nilai tes wawancara ini kalian tinggi. Dan di tes wawancara ini juga kita akan menampilkan keterampilan yang kita punya atau bakat-bakat yang kita punya di sini. Sertifikat kita dilihat dan keterampilan kita diujikan di sini. Kalian mempunyai keterampilan apa saja bisa kalian tampilkan di tes wawancara ini. Tinggal kalian jelaskan dengan penguji apa yang kalian punya, bakat kalian yang punya, kalian bisa kalian tampilkan di tes wawancara ini. Sebelum lanjut ke pertanyaannya, di sini akan kujelaskan tipsnya sedikit. Sebelumnya di video sebelumnya juga udah ku berikan tips dan trik untuk tes wawancara. Di sini aku mengulas lagi tentang tipsnya. Di sini aku jelaskan sedikit alurnya dan tips dan triknya yang harus kalian jalani seperti itu. Pertama, setelah nama kalian dipanggil untuk tes wawancara, kalian akan memasuki ruangan tertutup. Di sini kalian ada dua penguji yang akan menguji kalian. Di sini kalian masuk ruangan. Setelah kalian masuk ruangan ini, kalian setidaknya membaca salam seperti itu. Ucapkan salam kepada penguji. Sebelum diperintah untuk duduk, kalian jangan duduk dulu. Kalian tunggu perintah pewawancara untuk duduk. Jadi kalau ada perintah dari pewawancara untuk duduk, baru kalian duduk seperti itu.
Kalau bisa kalian berjabat tangan dengan pewawancara dulu. Apa yang kita lakukan setelah kita duduk, kita juga harus menunggu perintah selanjutnya. Nanti pewawancara akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada kita. Untuk tips pertama, kalian duduknya harus sikap siap seperti itu. Duduk siap, bagaimana duduk siap, kita harus dada kita, badan kita harus tegap seperti itu. Dan kita tidak boleh menyender ke kursi. Dan tangan kita juga jangan melipat di atas meja, tapi tangan kita di atas paha, dan keadaan siap seperti itu. Tapi kita jangan terlalu tegang. Kita rileks saja untuk tes wawancara ini, agar pewawancara juga tidak tegang untuk menanyakan ke kita. Dan untuk pandangan mata kalian menatap pewawancara, kedua-dua pewawancara kalian tatap secara bergantian seperti itu. Dan untuk menjelaskan jawaban kalian jelaskan kedua pewawancara. Jadi sekali-sekali kalian menjelaskan dan menatap pewawancara satu dan juga pewawancara dua. Usahakan untuk tes wawancara ini kalian meminimalisir gerakan kalian, gerakan tangan kalian atau gerakan yang lain seperti itu, atau gerakan mata kalian juga bisa diminimalisir aja seperti itu. Karena gerakan tangan yaitu garuk-garuk sangat mengganggu pewawancara dan mengurangi nilai kalian seperti itu. Dan gerakan mata kalian jangan sampai kalian menunduk atau kalian melihat yang lain seperti itu. Selalu perhatikan dan fokus kepada pewawancara. Tatap mata pewawancara itu, tapi jangan tatapan dengan menantang, tapi tatapan biasa, kita berbicara dengan orang biasa seperti itu. Agar kalian dinilai, orang pewawancara ini kalian dinilai santai, tidak gugup, dan kalian berani dalam mengungkapkan apa jawaban kalian. Dan jawaban kalian usahakan jujur dari kepribadian kalian masing-masing. Misalnya kalian tidak mempunyai pengalaman keterampilan bela diri, tapi kalian bilang mempunyai keterampilan bela diri, itu sangat berbahaya kali. Nanti kalian akan diujikan keterampilan kalian di sana. Jadi jangan jujur saja kalian punya atau tidak, kalian jawab itu. Dan usahakan sebelum tes wawancara ini, sehari sebelum tesnya, kalian usahakan tidur yang cukup. Jangan sampai kalian menguap di tes wawancara. Itu sangat fatal sekali kalau kalian sampai menguap di tes wawancara ini. Kalian akan dinilai tidak siap untuk tes wawancara, dan kalian dinilai tidak sopan dalam wawancara ini. Jadi usahakan kalian sebelum tes wawancara, minimal jam 9 malam kalian sudah tidur dan persiapan untuk tes wawancara besok paginya seperti itu. Dan apa saja materi yang kita pelajari untuk tes wawancara ini? Kalian setidaknya kalian tahu tentang profil Kementerian Hukum dan HAM, apa itu Kementerian Hukum dan HAM, apa itu lembaga pemasyarakatan, apa itu rumah tahanan negara seperti itu. Setidaknya kalian tahu itu sedikit seperti itu. Walaupun itu tidak ditanya, kemungkinan itu tidak ditanya, tapi kalian kalau kalian sempat ditanya itu kalian tidak tahu, itu sangat fatal sekali bagi kalian. Kalau semisalnya kalian mengapa di sini, mengapa mendaftar Kementerian Hukum dan HAM, apa itu Kementerian Hukum dan HAM, apa itu lembaga pemasyarakatan. Kalau kalian tidak tahu, kalian saat ditanya itu kalian sangat fatal sekali. Itu kalian dinilai kalian hanya mencoba-coba untuk mendaftar. Dan apalagi persiapan kita untuk tes wawancara ini. Pertama, persiapan yang paling penting adalah persiapan fisik kalian, mental kalian. Di sini mental kalian sangat diuji karena kita tes wawancara ini pastinya tegang. Siapapun yang mengikuti tes wawancara pastinya tegang. Aku sendiri juga tegang, walaupun aku tidak tes wawancara, aku buat video ini pun aku juga tegang seperti itu. Karena keringatan juga banyak, itu adalah contoh kita adalah tegang seperti itu. Jadi kalian siapkan fisikal, juga siapkan materi-materi apa yang kalian rasa untuk diperlukan untuk tes wawancara. Misalnya kalian mempunyai bela diri, kalian asah lagi gerakan-gerakan bela diri agar kalian di tes wawancara tidak gugup dan tidak salah. Dan kalau kalian tidak mempunyai bela diri, kalian bisa juga untuk menampilkan tes PBB baris berbaris. Kalian usahakan belajar lagi bagi kalian yang belum bisa belajar lagi terus, agar kalian bisa menampilkan PBB di depan pewawancara, agar kalian mendapatkan nilai tambah dari tes keterampilan seperti itu. Apakah kita tidak punya keterampilan sama sekali bisa lolos CPNS penjaga tahanan ini? Bagi kalian yang tidak mempunyai keterampilan tetap bisa lolos tes CPNS penjaga tahanan ini, karena keterampilan ini hanya untuk menambah nilai kalian di WPFK. WPFK ini bobot nilainya adalah
40%. Dan bobot nilai SKB kesemaptan adalah 60% dan bobot SKD adalah 40%. Untuk nilai kelulusan, kalian harus masuk ranking dari kebutuhan kuota formasi yang dibutuhkan di kanwil kalian. Jadi kalian semisal WPFK kalian hanya standar seperti itu, kalian bisa dibantu oleh nilai kesemaptaan dan tes SKD kalian. Dan di sini kuncinya, kalian ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Untuk tips tes wawancara ini adalah kalian harus tes SKB kalian, setidaknya tes SKB kesemaptaan kalian ini harus tinggi. Kalau tes SKB kesemaptaan kalian tinggi, pewawancara akan melihat nilai kalian, nilai SKD kalian, nilai SKB kesemaptaan fisik kalian, yaitu tes lari, tes yang lain-lain itu akan dilihat oleh oleh penguji kalian. Kalau penguji melihat nilai SKD kalian udah tinggi dan nilai kesemapatan fisik kalian udah tinggi, penguji juga akan menilai kalian, wawancara kalian akan lebih tinggi, akan mendorong wawancara kalian lebih tinggi. Jadi paling tidak kalian tes SKB fisik kalian ini tinggi agar menolong tes wawancara kalian pasti juga lebih tinggi. Dan untuk tes wawancara, lakukan tips dan trik aku tadi itu. Jangan sampai kalian membuat kesalahan fatal. Untuk pertanyaan tes wawancara yang pernah aku alami dulu, mungkin aku sedikit lupa, mungkin ini aku sedikit aja untuk mengingat-ingat tes pertanyaan-pertanyaan wawancara yang aku alami dulu. Di tes wawancara ini aku sekitar 30 menit sampai 40 menit untuk tes wawancara ini. Yang lama adalah tes keterampilannya. Kalau kalian mempunyai keterampilan atau bakat bela diri atau PBB seperti itu, kalian akan disuruh menampilkannya. Itu yang memakan waktu. Untuk tes pertanyaan itu tidak terlalu memakan waktu, mungkin hanya sebentar saja, tergantung pewawancara kalian masing-masing. Dan ada pertanyaan, apakah ada bahasa Inggris yang ditanyakan? Untuk tes wawancara ini tergantung penguji juga, ada yang ditanyakan dengan bahasa Inggris, ada juga yang tidak ditanyakan dengan bahasa Inggris. Aku sendiri tidak ditanyakan dengan bahasa Inggris. Ada teman-teman aku juga ada yang ditanyakan dengan bahasa Inggris. Apa yang ditanyakan dengan bahasa Inggris? Hanya untuk memperkenalkan diri saja, yaitu memperkenalkan diri kita dengan menggunakan bahasa Inggris. Setidaknya kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian alhamdulillah bisa untuk melewati tes bahasa Inggris ini. Tapi kalau bagi kalian yang tidak bisa bahasa Inggris, kalian usahakan belajar untuk memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Kalau seandainya penguji meminta perkenalkan diri dengan bahasa Inggris seperti itu. Jadi kalian persiapkan saja itu bagi kalian yang belum bisa bahasa Inggris. Tapi aku yakin di zaman sekarang ini rata-rata pada bisa bahasa Inggris seperti itu. Lalu setelah aku duduk di tes wawancara ini, aku ditanyakan, disuruh untuk perkenalkan diri aku dengan bahasa Indonesia saja, tidak dengan bahasa Inggris. Di sini aku suruh perkenalkan, yang apa saja yang aku kenalkan hanya nama, asal, alamat, dan latar belakang aku sebelumnya, apa kegiatan aku sebelumnya. Di situ kita kenalkan semua ya. Kunci untuk memperkenalkan diri ini adalah kalian di sini sama dengan berjualan seperti itu. Kalian harus mempromosikan diri kalian, kalian harus menjual diri kalian ke wawancara. Kalian bilang yang baik-baik saja, kalian bilang, usahakan itu adalah pandangan pewawancara di awal kalian. Itu sangat kunci kalian dalam tes wawancara, karena pewawancara memandang kalian, kalian sangat bersemangat, kalian mempunyai latar belakang yang baik seperti itu. Jadi kunci untuk tes wawancara ini, untuk memperkenalkan diri ini adalah kalian kenalkan nama kalian, asal kalian, latar belakang kalian, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, dan motivasi kalian untuk tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM. Usahakan kalian sangat-sangat berminat untuk menjadi penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM, karena pewawancara sangat menilai kalian, minat kalian, seberapa besar minat kalian, seberapa kuat kalian ingin masuk penjaga tahanan. Setelah memperkenalkan diri, aku ditanya, mengapa kalian berada di sini? Di sini kalian jelaskan mengapa kalian berada di sini. Dulu aku menjawabnya seperti ini. Saya berada di sini karena mengikuti tes CPNS penjaga tahanan, dan saya sampai tes terakhir, tes tahap terakhir, yaitu tes wawancara. Saya siap melaksanakan tes wawancara di CPNS penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Untuk pertanyaan selanjutnya, aku pernah ditanyakan seperti ini.
Jika kalian diterima di CPNS penjaga tahanan ini dan kalian lagi piket jaga dan kalian berada di pos jaga kalian, ketika kalian berada di pos jaga kalian melihat napi yang rusuh, apa yang kalian lakukan? Di sini kalian menjelaskan apa yang kalian lakukan. Setidaknya kalian tahu sistematik kerja lapas dan SOP pekerjaan lapas ini seperti apa. Di sini saya sedikit memberi bayangan yang harus kalian jawab. Ketika saya dapat piket jaga di pos jaga, ketika itu saya melihat napi yang rusuh. Di situ saya melihat dan memperhatikan napi mana yang rusuh dan mencari akar permasalahannya. Jika bisa saya atasi dengan sendiri, saya atasi dengan sendiri. Tapi kalau jika napi itu terlalu besar rusuhnya, tidak bisa diatasi dengan sendiri, saya meminta bantuan ke anggota jaga yang lain atau dengan komandan jaga pada saat itu. Itu saja kalian jawab. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah aku ditanyakan motivasi aku mendaftar CPNS penjaga tahanan, apa hobi aku, apa bakat aku, itu ditanyakan. Dan aku juga ditanyakan apakah siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Di sini kalian harus menjelaskan dan kalian bilang siap Pak, dan kalian jelaskan sedikit apa siap kalian itu. Dan pertanyaan selanjutnya juga aku ditanyakan apakah siap tidak libur di hari lebaran, karena penjaga lapas ini tidak kenal tanggal merah atau di hari raya, tetap masuk kerja, tetap melakukan dinas. Yang dapat piket dinas di hari lebaran kalian tetap masuk dinas, dan tidak ada namanya cuti di bulan puasa ataupun di hari lebaran. Jadi kalian mengambil cutinya di setelah lebaran seperti itu. Jadi kalian ditanya seperti ini, apakah kalian siap tidak libur di hari lebaran atau di hari-hari besar kenegaraan? Dan itu saja pertanyaan-pertanyaan yang pernah aku alami. Dan terakhir, pasti kalian diminta untuk menunjukkan bakat-bakat kalian, yang ketika kalian ditanya apa saja bakat kalian yang kalian punya di sini, kalian tunjukkan. Nanti pewawancara akan memintanya. Semisalnya kalian mempunyai bakat bela diri, kalian tunjukkan bela diri kalian di depan wawancara. Nanti kalian disuruh untuk menunjukkannya. Dan kalau kalian tidak mempunyai keterampilan bela diri, kalian juga bisa menunjukkan bakat PBB kalian. Di sini kalian lakukan gerakan-gerakan PBB yang benar. PBB ini sangat mudah sekali. Semua orang hampir bisa PBB. Tapi kalau di tes wawancara atau di tes kita ini lagi tertekan, kita bisa saja salah di PBB ini. Usahakan kalian tetap tenang dan usahakan kalian latihan lagi PBB kalian agar kalian tidak salah di tes wawancara ini. Tampilan apa saja yang aku tampilkan di sini, kalian tidak usah takut. Kalian tidak mempunyai bela diri, tidak mempunyai keterampilan, kalian tidak usah takut, karena aku hanya juga menampilkan PBB saja di saat tes wawancara dan keterampilan ini. Jadi keterampilan ini hanya menambah nilai tambah kalian untuk penilaian WPFK, yaitu wawancara pengamatan fisik dan keterampilan. Jika kalian mempunyai banyak keterampilan, mempunyai bela diri, mempunyai PBB, dan mempunyai keterampilan lain, itu menambah nilai kalian di WPFK ini. Maksimal WPFK ini adalah nilainya 40%, seperti itu. Kalau kalian tidak mempunyai keterampilan, minimal kalian bisa PBB agar ada nilai tambah kalian di WPFK ini. Jadi kalian yang tidak mempunyai keterampilan, kalian tidak usah takut untuk tes keterampilan. Kalian tunjukkan keterampilan PBB saja, tidak masalah, karena aku hanya PBB saja, itu pun aku bisa lulus. Sampai di sini saja video kali ini, yaitu tentang tes wawancara, apa-apa saja pertanyaan dan tips tes wawancara. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang akan mengikuti tes wawancara penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM. Bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Kalau ada pertanyaan tentang CPNS penjaga tahanan atau CPNS Kementerian Hukum dan HAM, komentar aja di bawah ini, nanti kita jawab sama-sama. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan akan kudoakan kalian lulus CPNS tahun ini. Buktikanlah kalian pasti bisa. Aku, Randy Latonsina. Sampai jumpa.